Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok etanol kelas IBRA akan melakukan presentasi pembuatan model mesin learning dengan arsitektur ANN pada Iris Flower Dataset. Sebelum kita akan presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Delia dengan NIM 123140172. Saya Fazila Saputri dengan NIM 123140149. Saya Fadina Mustika Ratnaningsih dengan NIM 123140157. Oke, mungkin kita akan mulai terlebih dahulu presentasinya. Di pendahuluan akan menjelaskan bahwa kita menggunakan dataset Iris Flower, yaitu terdapat 150 sampel data, yang mana terdapat 50 sampel data dari masing-masing 3 spesiesnya, yaitu Iris setosa, Iris virginica, dan Iris versicolor. Lalu, jadi sehingga kalau dikaliin jadi 50 kali 3, yaitu 150 data. Setelah itu, struktur data dari dataset ini terdiri dari 4 fitur, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu, pada datasetnya ini ditunjukkan bahwa yang paling sangat kecil itu datanya itu pada Iris setosa. Dan untuk 2 spesies lainnya, yaitu Virginica dan Iris versicolor, itu memiliki ukuran yang bisa dibilang hampir sama, sehingga bisa dibilang terjadinya overlapping ataupun tumpang tindih. Setelahnya, Nah, pada penelitian ini kami menerapkan metode Artificial Neural Network atau ANN dengan arsitektur FLP yang memodelkan hubungan nonlinear untuk menyelesaikan masalah klasifikasi multiclass. Nah, skema pemodelan ANN ini yang pertama itu terdapat pemuatan data, yang kedua itu pendefinisian model ANN, ketiga pelatihan model ANN, dan yang keempat yaitu pengujian model ANN. Struktur model ini dirancang secara fully connected yang terdiri dari input layer, hidden layer terdiri dari 2 hidden layer, dan output layer. Untuk mendukung model ini, data diproses awalnya menggunakan one-hot encoding pada target dan menormalisasikan dengan metode min-max scaler pada inputnya. Dengan pembagian data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Selanjutnya, nah, di sini terdapat arsitektur topologi ANN. Di input layer terdapat 4 neuron, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width. Di hidden layer pertama terdapat 16 neuron, lalu di hidden layer kedua terdapat 8 neuron, dan di output layer terdapat 3 neuron atau 3 kelas. Selanjutnya, Oke, mungkin kita akan melakukan simulasi dan hasil eksperimen yang sudah kami lakukan terhadap studi kasus ini. Oke. Nah, jadi mungkin untuk simulasinya dimulai dari Fazila terlebih dahulu. Oke, baik. Pertama-tama kita itu masuk ke tahap persiapan data, di mana proyek ini itu datasetnya diambil dari Kaggle. Namun, agar proses training lebih fleksibel dan datanya persisten, kita mengunggah dataset tersebut ke Google Drive terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita menghubungkan Google Colab ke Google Drive untuk memuat datanya. Selanjutnya, kita melakukan inisialisasi modul atau library yang akan kita gunakan. Seperti Torch itu library utama untuk membuat dan melatih model ANN. Kemudian ada model Torch, seperti model Torch itu untuk berisi algoritma optimasi, seperti memvisualisasikan data, grafik, dan plot. Selanjutnya, kita masuk ke pemuatan dataset Iris Flower. Nah, di sini kita itu langkah data encoding, di mana data mentah ini pada kali spesies masih berbentuk string atau teks. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi bentuk integer agar bisa diproses. Nah, kita menggunakan angka 0 untuk merepresentasikan spesies dosa, angka 1 untuk merepresentasikan versicolor, dan
Kedua, untuk merepresentasikan Virginica. Setelah konversi ini selesai, kita melakukan pengecekan untuk memastikan jumlah kelas yang akan dimodelkan sudah sesuai atau belum, yaitu ada 3 kelas output. Lanjut, nah ini kita visualisasi perpotnya. Nah pada legenda itu warna biru digambarkan sebagai spesies Tosa, warna oranye itu menggambarkan spesies versicolor, dan warna hijau menggambarkan spesies Virginica. Nah pada plot Setosa itu terpisah nih dari spesies versicolor dan Virginica-nya. Sedangkan versicolor dan Virginica itu terlihat tumpang tindih karena mereka itu memiliki karakteristik yang hampir sama. Dari sinilah kemampuan model kita itu diuji untuk membedakan kedua kelas ini dengan akurat. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya pada tahapan ini dimulai dengan memisahkan dataset menjadi dua komponen utama, yaitu variabel X dan variabel Y yang berisi label spesies. Setelah pemisahan dilakukan proses normalisasi pada fitur X menggunakan metode min-max-scaler. Fungsi ini mentransformasi seluruh nilai pada fitur agar berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Lanjut. Pada tahap ini dilakukan data splitting atau membagikan data menggunakan fungsi train, test, split yang memisahkan fitur, normalisasi, dan target yang telah di-encoding tadi menjadi dua bagian terpisah. Pembagian sebesar 80% atau 120 data untuk data testing, data training. Lalu untuk data testing kita menggunakan persenan 20% dan menghasilkan 30 data. Nah, di sini kami mendefinisikan arsitektur dengan MLP untuk multi-class classification-nya. Tahap implementasi ini dimulai dengan terdiri dari 4 neuron pada input layer, 2 hidden layer yang masing-masing memiliki 16 neuron dan 8 neuron yang dilengkapi fungsi aktivasi menggunakan ReLU serta output layer dengan 3 neuron untuk memprediksi kelas spesiesnya. Nah, selanjutnya di sini mendefinisikan fungsi-fungsi yang digunakan. Yang pertama itu untuk menghitung akurasi dengan calculate akurasi. Selanjutnya mendefinisikan fungsi-fungsi untuk satu langkah training pada setiap batch-nya menggunakan train_step-nya. Lalu mendefinisikan fungsi untuk menghitung rata-rata loss dan akurasi untuk setiap epochnya menggunakan validate step. Yang ketiga, di sini akan melakukan pelatihan model ANN-nya. Di sini kami menggunakan epoch 100 karena melihat referensi paper yang kami kumpulkan itu menggunakan epoch 100 menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Sebelum proses pelatihan dieksekusi, data fitur dan target dikonversikan menjadi format torch transfer agar kompatibel dengan pustaka PyTorch-nya. Data tersebut kemudian dikemas ke dalam data loader dan ukuran batch 16. Nah, di sini kami memunculkan menggunakan table hyperparameter. Nah, selanjutnya di data loader yang berfungsi membagi dataset menjadi batch dan mengacak urutan data latih untuk mencegah adanya bias learning. Proses utama ini berlangsung dalam siklus iterasi sebanyak 100 epoch, di mana fungsi train step mengeksekusi mekanisme feed forward dan back propagation untuk memperbarui bobot model berdasarkan nilai loss-nya. Pada setiap akhir iterasi dilakukannya evaluasi menggunakan validate step terhadap data uji tanpa adanya pembaruan bobot untuk mengukur kemampuan generalisasi dan seluruh riwayat akurasi serta loss yang disimpan ke dalam variabel history untuk visualisasi performa akhirnya. Bisa dilihat di proses training ini. Karena kami menggunakan epoch 100, jadi tabel ini memunculkan epoch 100 loss dengan value akurasi juga. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan.
Oke, setelah kita sudah melakukan pelatihan, kita akan mencetak nih hasil dari pelatihan tadi, yaitu ada akurasi dan loss-nya dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, jadi di sini kita pakai plot untuk menampilkan dari si loss dan akurasinya. Setelah kita run, nah training akurasinya itu mencapai 97,66% dengan validation-nya itu 100%. Kalau training loss-nya itu sebesar 0,0553 dan dengan validasinya itu 0,0371. Nah, bisa dilihat di bagian loss dia turun, yang mana itu hampir sama ya, karena validation-nya itu 0,0371 dengan akurasi juga bisa dibilang itu akurasinya tuh validation-nya tuh 100. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pelatihan, kita akan melakukan pengujian model ANN yang mana dengan datanya itu berjumlah 30 ya, 30 baris. Yang mana menggunakan probabilitasnya tuh yang paling tertinggi kita modelnya. Setelah itu, limitnya kita atur 30 karena yang diuji hanya 30 dan kita akan menampilkan tabel dari kelas prediksi yang sudah kita lakukan dengan tabel nyatanya sebelum kita melakukan prediksi. Nah, ini sudah kita runkan. Nah, berdasarkan prediksi yang sudah kita lakukan, akurasinya itu 100%. Tapi terkadang pada saat kita melakukan simulasi, itu ada satu, sekitaran minimal kayak satu, itu melakukan prediksinya salah. Tapi terkadang dia melakukan prediksinya dengan benar. Nah, itu kemungkinan berarti modelnya itu bukan berarti modelnya salah gitu. Tapi emang karena pada dasarnya iris versicolor dan iris virginica itu kan emang tumpang tindih. Jadi terkadang emang prediksinya itu salah atau benar antara untuk memprediksikan antara versicolor sama virginica gitu. Setelah kita tahu akurasinya dari pengujiannya, nah ini ada confusion matrix karena dia 100% akurasinya 100%, bisa dibilang tadi prediksi setausanya 10 benar semua yang diuji, terus valid lah istilahnya, dan untuk yang versicolor dia valid semua, tidak ada yang salah prediksi, dan virginica benar semua valid. Jadi bisa dibilang confusion matrix ini bisa memperlihatkan nih kalau pengujiannya emang menghasilkan sesuatu yang benar semua. Dan ini ada classification reportnya, yang mana ada precision, recall, F1 spot, dan support. Oke, mungkin kita akan langsung ke setelah melakukan simulasi dan hasil eksperimen, langsung ke kesimpulan dari seluruh yang akan kita presentasikan. Oke, pada kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa arsitektur ANN dengan konfigurasi multilayer Perceptron 41683 sangat efektif untuk klasifikasi spesies iris. Melalui pelatihan yang stabil selama 10 epos, model mencapai akurasi pelatihan tanpa indikasi overfitting. Pada tahap pengujian data baru, model menunjukkan kemampuan generalisasi yang kuat dengan akurasi akhir 100%, di mana kesalahan minor hanya terjadi akibat kemiripan fitur yang tumpang tindih antara spesies versicolor dan virginica. Baik, mungkin itu saja presentasi dari simulasi sampai hasil yang sudah kami kerjakan dan sudah kami tunjukkan kepada kalian. Dan mungkin di sini bisa disimpulin bahwa emang simulasi kita tuh untuk prediksinya itu mencapai akurasi 100%. Tapi terkadang prediksinya itu tidak mencapai 100% gitu, bisa cuma nyampe 96%. Dan itu emang terbukti. Emang kalau antara iris virginica dengan iris versicolor itu tuh agak tumpang tindih angkanya, atau bisa bilang angkanya 11-12 yang terbukti. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Ethanol. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.